Namo Maju Sri, Nama Sri, Nama Utama Sri Soham. Om. 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 Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih masih meluangkan waktunya yang berharga pada malam ini, hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Kemarin kita mestinya ada kelas, tapi kebetulan sedang ada hujan deras sekali ya di sini. Jadi eh, sepertinya akan sangat mengganggu ya suaranya. Jadi saya pindah jadwalnya hari ini. Baik, hari ini kita ada beberapa teman yang baru ya, ada 2 orang ya. Terus yang lainnya ya biasa on off ya, tidak masalah ya karena kita tidak kejar target ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini saya ada waktu kurang lebih sekitar 20 ya, 15 menit 20 menit untuk memberikan materi pengantar. Kebetulan Ibu Iren saat ini dalam kondisi perawatan kesehatan ya yang butuh perhatian yang apa namanya lebih intensif ya. Dan saya juga di siang ya mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih memiliki korelasi ya dengan apa yang sedang dialami oleh Ibu Iren. Termasuk di sini juga ada Bu Rika ya, itu hadir juga. Bu Rika juga sepertinya ada problem kesehatan ya. Ya semuanya ada problem kesehatan, tapi kita coba untuk mengatasi problem kesehatan itu. Setelah beberapa masa ya Bapak Ibu teman-teman mengikuti kelas meditasi elemen api ya, walaupun ya, bolong-bolong kita kan ini termasuk tipe praktisi yang males ya. Latihannya cuma seminggu sekali, hari Sabtu dan hari Minggu saja. Nah, makanya hasilnya juga ya walaupun agak lambat, tapi ya kita bisa mendapatkan hasil yang cukup oke ya. Kita bisa maintain kesehatan kita. Nah, kalau kita sedang dalam kondisi yang oke, fit, terus kita berlatih meditasi, meditasinya tentu bisa nyaman ya. Terus pikiran juga bisa diarahkan dengan baik. Terus kita bisa mengaktifkan elemen api ya. Itu juga dengan baik. Badan mudah apa namanya dibuat rileks. Kemudian pikiran mudah untuk dibuat rileks ya. Kesadaran mudah untuk dibuat mengawasi setiap aktivitas fisik dan mental ya. Kemudian elemen apinya aktif. Dan tugas kita selanjutnya adalah tinggal maintain ya, maintain pola makan ya, maintain pola hidup seperti itu. Nah, tetapi kendalanya kalau pas misalnya lagi dalam kondisi sakit ya, misalnya di rumah sakit gitu kan, lagi terbaring ya. Terus atau misalnya ya dalam kondisi yang lagi sakit-sakitnya, walaupun perawatan di rumah gitu kan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana meditasi elemen api itu bisa membantu kita melewati masa sakit ya, dan kemudian bagaimana meditasi elemen api ini bisa membantu kita untuk recovery lebih cepat. Nah ini memang pertanyaan yang bagus sekali. Dan kebetulan situasinya tepat ya, karena ada beberapa orang yang saat ini kondisi kesehatannya memang butuh perhatian yang uh, ekstra ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya dan sudah kita ketahui bersama
sumber masalah kesehatan kita itu ditimbulkan oleh 6 faktor. Ya, secara global itu oleh 6 faktor. Kita sendiri harus menganalisa problem kesehatan kita itu akarnya itu dari mana. Kita sendiri harus tahu. Ya, kenapa kita harus tahu? Ya, supaya kita bisa menemukan eh, apa namanya akar dari permasalahannya dan kita bisa mengatasi akar dari permasalahan itu. Ya. Gejalanya memang misalnya rasa sakit ya itu harus diatasi dengan cepat. Tetapi akar permasalahannya juga harus ikut diatasi. Kalau akar permasalahannya tidak ikut diatasi, ya gejalanya hilang sejenak, terus nanti muncul lagi. Atau nanti berkembang lebih besar. Nah, itu kan jadi kompleks ya problemnya gitu. Nah, saya sudah pernah mengatakan ya beberapa kali, ya, berulang kali bahkan semua problem kesehatan yang ditimbulkan karena faktor mental ya itu juga harus disembuhkan dengan mengatasi faktor mentalnya itu. Semua problem kesehatan yang ditimbulkan karena faktor makanan berarti kita juga harus mengatasinya dengan cara mengontrol makanannya. Semua problem kesehatan yang ditimbulkan karena faktor pola hidup, berarti kita juga harus memperbaiki pola hidupnya. Nah, kita harus cek betul, masalah kesehatan saya ini munculnya dari mana. Maka itu yang harus saya perbaiki. Ini kan analisa-analisa yang mudah, ya, berdasarkan apa yang sudah kita lalui, ya, kurang lebih ya paling pendek 1 minggu terakhir, paling panjang kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir. Riwayat kita dalam 6 bulan terakhir itu seperti apa? Pola makan saya, ya apa saja yang saya makan, terus pola hidup saya, terus aktivitas mental saya, apakah lebih banyak bahagianya atau lebih banyak penderitaan mentalnya, ya penderitaan mental itu juga harus terbagi-bagi ya. Apakah lebih banyak emosi negatifnya ya seperti kesedihan atau kemarahan ya atau lain-lain ya atau karena eh, pikiran diliputi oleh kegelisahan ya tidak jelas ya bercabang-cabang ya, dan sebagainya. Kita harus sudah bisa analisa dalam waktu paling jauh 6 bulan terakhir ya lebih dari 6 bulan ya tidak usah terlalu dipikirkan dalam waktu 6 bulan terakhir kira-kira seperti apa. Tapi kalau misalnya faktornya eh, kompleks ya saling mengkondisikan berarti kita juga penanganannya juga harus kompleks ya. Makanannya harus diatasi, pola hidupnya harus diatasi, terus mainnya ya harus diatasi gitu kan. Nah, itu dalam proses penanganannya. Itu tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 hari ya atau 1-2 minggu. Ya. Kalau kita misalnya salah makan, terus mules perutnya, wah ini atau misalnya sampai terjadi problem GERD misalnya, ya, atau asam lambung tinggi. Waduh, saya makannya salah nih dalam 2 minggu terakhir nih. Terus saya harus perbaiki dalam 1 hari saja harus sembuh itu tidak bisa. Ya. Oleh karenanya ini juga butuh waktu. Nah, yang paling immediate, yang paling segera untuk dilakukan itu sebetulnya apa? Ketika penderitaan rasa sakitnya itu muncul lagi besar-besarnya, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Ya, yang dilakukan itu direct to the mind, langsung menuju ke pikiran. Ya, langsung menuju ke pikiran. Yang harus kita lakukan adalah menguasai pikiran, ya, supaya jangan gelisah, jangan ada ketakutan, jangan ada kecemasan, supaya pikiran bisa tetap tenang,
tetap stabil, ya. Kalau misalnya Anda eh, merasa gejolak pikiran yang apa namanya, yang sulit untuk dikontrol, Anda sampaikan kepada orang yang ada di dekat Anda. Minta tolong jangan terlalu banyak bicara dulu, jangan berisik dulu. Saya sekarang suasana pikiran lagi kurang nyaman gitu, sehingga dia bisa paham dengan kondisi Anda. Saya butuh waktu istirahat sejenak karena kondisi badan saya lagi kurang oke. Saya sejenak aja. Saya butuh fokus gitu. Anda harus sampaikan. Sebab kadang-kadang orang yang di sekitar kita kan karena dia tidak tahu dengan kondisi kita, dia pikir mungkin datang menghibur kita itu membuat kita menjadi senang, tapi menghibur bisa-bisa membuat pikiran malah lebih kacau gitu. Karena sebetulnya yang dibutuhkan itu ketenangan, bukan bukan ketawa gitu. Nah, oleh karenanya yang harus kita lakukan immediately, ya, sesegera mungkin adalah memiliki kontrol terhadap pikiran, ya, kuasai pikiran sepenuhnya. Kita sudah belajar bahwa faktor keenam yang eh, juga sangat dominan dalam masalah kesehatan kita itu adalah energi bias. Ya. Energi bias selalu ditimbulkan karena dua faktor, faktor internal, faktor eksternal. Faktor internalnya itu jauh lebih dominan daripada faktor eksternalnya. Faktor internalnya itu ditimbulkan karena mind bias atau pikiran yang bias. Ya, oleh karenanya, pada saat Anda sedang dalam puncak kondisi sakit-sakitnya, jangan biarkan pikiran Anda itu bias. Anda harus fokus, Anda harus belajar menemukan kesadaran terhadap tubuh. Ya. Rasakan kita selama ini sudah berlatih memiliki kesadaran terhadap tubuh. Kalau misalnya memungkinkan untuk melakukan grounding dengan cara merasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, ya, jadi kan harus duduk nih. Itu lebih baik lakukan grounding sebanyak mungkin. Rasakan, sadari seluruh postur duduk dan sadari sentuhan antara kaki dengan lantai, grounding. Jadi ada dua objek, ya. Objek kesadaran terhadap tubuh, seluruh organ dirasakan, kemudian merasakan grounding, sentuhan antara kaki dengan lantai. Ya, sentuhannya saja ya, bukan seluruh bagian kaki, tapi sentuhannya. Dan rasakan lagi seluruh anggota tubuh, ya berarti dari kepala sampai ke kaki, relaxing tentu saja, ya dari kepala sampai ke kaki, kemudian rasakan groundingnya lagi. Ya. 2 atau 3 detik merasakan seluruh anggota tubuh, 2 sampai 3 detik merasakan grounding. Bolak-balik seperti itu. Atas, seluruh tubuh, terus bawah, grounding. Atas, seluruh tubuh, bawah, grounding. Ini sebagaimana yang kita sudah ketahui, kita juga praktekkan dan kita pahami ya bahwa grounding adalah cara yang paling simple untuk menyeimbangkan elemen api di tubuh kita ya, dengan sumber dari seluruh elemen api di bumi. Ya. Energi kita kan kita banyak bergantung dengan bumi, jadi kita harus sinkron. Ya kan? Kemudian kalau misalnya kondisinya sulit untuk duduk, ya, uh, harus berbaring gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya berbaring, berbaringnya yang lurus ya, jangan bengkok-bengkok badannya. Kita sudah pernah belajar membangun kesadaran pada saat menjelang tidur, ya kan? Dan itu dipraktekkan. Pada saat berbaring juga temukan kesadaran ketika Anda seluruh tubuh Anda menyentuh ranjang. Rasakan seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki penuh dengan kesadaran, kemudian rasakan sentuhan seluruh tubuh dengan ranjang. Jadi yang menyentuh itu kan bisa kepala dengan bantal, punggung dengan ranjang, kaki dengan ranjang. Berarti kan seluruh bagian sentuhan itu dirasakan. Ya. Kemudian rasakan lagi seluruh tubuhnya, ya. Rasakan lagi sentuhan. Ya. 2 sampai
3 detik rasakan seluruh organnya, terus 2 sampai 3 detik rasakan sentuhan antara bagian belakang tubuh dengan ranjang. Itu juga sudah merupakan grounding. Kenapa? Karena ranjangnya kan masih nyentuh ke tanah kan. Nah, makanya karena ranjangnya masih nyentuh ke tanah ya berarti masih grounding. Kecuali kalau ranjangnya gantung di atas. Pakai drone ranjangnya ada fan-nya terbang, nah itu berarti bukan grounding. Ada di atas pesawat misalnya gitu kan, kakinya menyentuh lantai pesawat ya, tapi itu tidak terjadi grounding karena pesawatnya tidak menyentuh bumi ya. Walaupun kaki Anda nyentuh lantai tapi itu bukan grounding. Nah, dengan cara seperti itu ya Bapak Ibu, kita akan membuat pikiran kita mengendap, membuat pikiran kita tidak bias. Jika pikiran kita tidak bias, maka energi kita juga tidak bias. Ya. Upayakan supaya kita benar-benar punya kesadaran tubuh yang kuat. Ya, pertahankan kesadaran tubuh itu selama mungkin. Ya. Lebih baik gunakan energi untuk kesembuhan. Ya. Kalau bisa kurangin bicara dulu, ya, kurangin berpikir. Kita benar-benar fokus kepada kesadaran tubuh. Ya. Rasakan seluruhnya, relaxing, ya, jauh sampai ke dalam. Kemudian kita merasakan sentuhan antara uh, tubuh dengan lantai atau dengan ranjang. Itu grounding, ya kan? Nah, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar uh, antara 10 menit sampai 15 menit ya, bagi Anda untuk bisa menemukan kondisi yang lebih nyaman pada saat rasa sakitnya itu lagi luar biasa. Misalnya habis operasi, kan kalau biusnya sudah habis itu kan berdenyut-denyut ya, nyeri gitu, perih juga. Nah, itu untuk meredakan sakit itu yang harus Anda lakukan adalah bukan dengan menahan sakitnya, tapi direct, langsung menuju rasa sakitnya boleh, ya. Terus relaxing, relaxing, ya. Terus merasakan seluruh tubuh, ya, relaxing. Merasakan seluruh tubuh, relaxing. Ya. Kita sudah belajar mengamati bagian-bagian tubuh, ya, part by part, jauh sampai ke dalam, ke organ-organ dalam juga kita rasakan secara keseluruhan, kemudian kita urai ketegangan. Apapun ketegangan yang ditimbulkan karena berbagai macam sensasi, ya, itu diurai, ya, diurai. Nah, setelah kurang lebih 10-15 menit, ya, kita akan menemukan kondisi yang lebih nyaman, ya, sakitnya reda, dan pada saat pikiran kita tidak bias, ya, fokus, lanjutkan, ya, kurang lebih selama 10-15 menit lagi. Pertahankan durasi tidak biasnya itu. Dengan cara seperti itu, secara psikologi, kita mengkondisikan energi kita tidak bias dan kita mengkondisikan tubuh kita untuk mengkonsumsi energi bersih dari kesadaran kita sendiri. Dan itu mempercepat proses recovery. Ya, mempercepat proses recovery. Syukur-syukur kalau misalnya kayak Bu Iren, dalam kondisi kayak gini, ya, Bu Iren belajar untuk mengamati seluruh tubuh dengan penuh kesadaran, tidak usah buru-buru ya Bu. Tidak perlu ingin menciptakan realitas yang berbeda, ya. Tubuh saya harus segera panas ya, elemen apinya harus segera aktif, tidak perlu gitu. Yang perlu kita lakukan adalah perlahan miliki kesadaran terhadap tubuh, endapkan pikiran, kemudian lakukan relaxing mendalam. Dengan sendirinya elemen api itu akan aktif dan badan kita itu suhunya akan naik. Ya, begitu suhunya sudah mulai naik, elemen apinya aktif, pertahankan konsentrasi itu. Nah, kemarin saya sudah sempat membahas tahap untuk memasuki jana ya, atau konsentrasi terserap dengan cepat ya. Ini saya akan bahas sedikit ya sebelum kelas meditasi kita dimulai. Nanti saya akan tambahkan lagi pada penutup ya.
Seperti Bapak Ibu ketahui dan pelajari sebelumnya, bahwa kita meditasi elemen api itu dalam satu sesi, ya, secara general, secara umum, kita ada 4 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah relaksasi mendalam ketika seluruh pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Ya. Pada saat mata masih terbuka, telinga masih mendengarkan suara dengan jelas, ya, kita tidak terganggu dengan objek yang terlihat. Kita tidak terganggu dengan objek yang terdengar. Yang kita lakukan adalah fokus pada kesadaran tubuh, lakukan kalibrasi. Kalibrasi itu ketika sedang melihat, kita fokusnya bukan pada bendanya, bukan pada proses sadar, proses melihatnya, tetapi sadar dengan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Jadi, bukan proses melihatnya itu penting, kesadaran melihatnya itu juga penting, tetapi mengendorkan organ matanya yang digunakan untuk melihat itu jauh lebih penting. Ya. Memiliki kesadaran terhadap penglihatan itu penting, tetapi mengendorkan bola mata pada saat sedang digunakan untuk melihat itu jauh lebih penting. Ya. Ini kita sebut sebagai kalibrasi. Mendengar, memiliki kesadaran terhadap apa yang sedang didengar itu juga penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menggunakan telinga pada saat mendengar. Kita harus punya kesadaran dan kemudian kita relaxing. Jadi suara apapun yang keluar masuk itu tidak terlalu bermasalah. Yang penting organ bagian dalam pendengarannya itu relax. Dan seluruh tubuh juga sama. Kita harus punya kesadaran ke seluruh bagian tubuh. Ya. Kalau kesadaran kita bisa merasakan seluruh bagian tubuh secara serempak, ya, sedapat mungkin diupayakan seperti itu. Kemudian pikiran diendapkan direct to the mind. Usahakan tidak ada kata-kata di dalam pikiran, tidak ada kata-kata di dalam hati. Stop, stop berkata-kata. Kalau lagi ngomong stop, ya, di dalam pikiran, dalam hati stop. Tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab, stop everything. Ya. Kita hanya rasakan tubuh dalam kondisi pikiran diam. Dan kita rasakan sampai ke dalam. Ya. Salah satu ciri-ciri pikiran mengendap ke dalam kesadaran tubuh, kita merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Ketika kita mampu untuk merasakan denyut nadi di seluruh tubuh, pada saat itu elemen apinya otomatis aktif dengan sendirinya. Ya, tubuh kita akan terasa hangat. Ya, pertahankan konsentrasi itu, Anda mampu untuk membuat pikiran diam, ya. Hati Anda diam, tidak ada kata-kata, merasakan seluruh tubuh, ya. Kemudian merasakan denyut nadi, ya, walaupun sedang berbaring, ya, lakukan itu, rasakan seluruh tubuh, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh, ya. Kemudian elemen apinya akan aktif dengan sendirinya. Badan akan lebih hangat daripada sebelumnya. Pertahankan kondisi itu, ya, selama mungkin. Rasakan, sadari, relaxing. Ya. Rasakan seluruh tubuh, sadari seluruh tubuh, relaxing, jauh sampai ke dalam. Kemudian salah satu tanda bahwa kesadaran kita sudah mengendap pada kesadaran tubuh adalah kita merasakan denyut nadi. Ya. Dan berkelanjutan, kita harus pastikan pikiran kita itu nggak ngomong. Ya. Bukan cuma tidak menghayal, tapi tidak ngomong. Ya. Nggak ngomong. Nggak ada diskusi. Kata dalam hati, stop everything. Nah, dengan demikian, tubuh kita akan hangat. Tubuh kita akan panas. Ya. Itu akan membantu kita untuk uh, memulihkan diri sendiri dengan karena energi yang dihasilkan oleh kesadaran elemen api itu adalah energi murni. Itu tidak dihasilkan oleh bahan makanan, tidak dihasilkan oleh bahan minuman yang hangat seperti jahe, ya. Bukan dari makanan yang pedas, ya, mengandung cabai. Ya. Itu panas yang tidak dihasilkan dari
olahraga, gerak badan. Itu panas yang tidak dihasilkan dari faktor alam seperti sinar matahari ya, atau mungkin Anda menggunakan blower. Itu adalah panas yang dihasilkan murni dari kesadaran tubuh. Ini adalah elemen api. Pertahankan sehingga tubuh Anda akan belajar mengkonsumsi energi yang positif. Dengan demikian, proses recovery-nya akan lebih cepat. Ya. Kalau misalnya dalam kondisi penanganan medis, ya, obatnya tetap diminum. Ya, obatnya tetap diminum, walaupun elemen apinya sudah aktif. Tetapi nanti Anda akan, kalau orang Jawa itu bahasanya niteni. Ya. Nanti Anda akan niteni atau Anda akan melihat dengan sendirinya, Anda akan menyadari dengan sendirinya, ya, obatnya masih banyak, tapi Anda sudah mengalami perubahan kesehatan yang signifikan. Ini yang kita butuhkan. Sakit itu wajar, tetapi sembuh lebih cepat. Itu yang harus kita usahakan. Gitu. Jangan obatnya sudah habis nyambung. Memil obat akhirnya kita setiap hari. Oke, kira-kira Bapak Ibu, kita... Oh ya, satu lagi Pak, soal Pak Kunto kemarin juga ada bertanya kepada saya. Pada saat pikiran sudah mulai mengendap, kemudian badannya bergetar. Sebaiknya ditahan, Pak. Sebaiknya ditahan, kembali kepada kesadaran tubuh, terus relaxing lagi, Pak. Ya. Relaxing lagi, endapkan pikiran, terus itu akan membuat energi kita lama-kelamaan stabil. Ya. Kalau energinya tidak stabil, itu juga akan berpengaruh pada beberapa organ. Ya. Nanti akan saya uraikan setelah kelas meditasi, Pak. Nah, itu harus kita tahan, harus kita usahakan untuk diamkan. Semakin diam, semakin bagus. Kenapa? Karena energi kita benar-benar akan aktif elemen apinya. Gitu. Itu menjadi tidak bias lagi. Ya. Kalau bias itu nanti ada problem pada organ tertentu, nanti akan saya uraikan. Oke, kita meditasi dulu. Yang bisa duduk tegak. Yang tidak bisa ya berbaring, harus posturnya yang bagus. Tangan diletakkan di atas lutut dalam kondisi terbuka, hadap ke atas. Kalau kondisi berbaring, berarti letakkan di samping paha. Duduk yang tenang dan nyaman, tenangkan tubuh dan pikiran, mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Kita langsung lakukan kalibrasi mata. Mata tetap terbuka, lihat dengan jelas apa yang terlihat oleh organ mata. Di saat yang bersamaan, kendorkan bola matanya. Perhatikan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Kemudian
Kita lakukan kalibrasi telinga, dengarkan suara terjauh dan suara terdekat sekaligus yang dapat didengarkan oleh telinga. Di saat yang bersamaan, perhatikan bagaimana cara kita menggunakan telinga untuk mendengar. Pastikan seluruh bagian telinga sampai ke dalam, semuanya tidak tegang. Sekarang kita akan memasuki tahap yang pertama, relaksasi mendalam, tepat ketika seluruh pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Mata tetap terbuka, rasakan kulit kepala, lepaskan ketegangan pada seluruh bagian kulit kepala. Kemudian, lepaskan ketegangan pada seluruh bagian wajah, kening, dan alis. Mata tetap terbuka, lepaskan ketegangan pada kelopak mata dan bola mata. Rasakan bagaimana mata bergetar ketika sedang digunakan untuk melihat. Ditenangkan getarannya. Kemudian lepaskan ketegangan pada telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Lepaskan ketegangan pada bagian pipi dan lidah. Rasakan sentuhan lembut pada bibir dan senyumlah pada diri sendiri. Kemudian lepaskan ketegangan pada kepala bagian belakang.
Kemudian lepaskan ketegangan pada seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak, lepaskan semua beban, mulai dari tangan sampai ke jari-jari. Dikendorkan. Kemudian tegakkan badan, temukan titik seimbang dari tulang belakang. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Pastikan jantung berdetak dengan tenang, dengan otot yang tidak tegang. Pastikan paru-paru bernafas dengan otot yang tidak tegang. Perhatikan otot jantungnya dan otot paru-parunya. Pastikan mereka bekerja dengan otot-otot yang tidak tegang. Kemudian, kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Latih sensitivitas organ indera bagian dalam Anda. Rasakan gerakan meremas dari lambung, ditenangkan. Rasakan gerakan menyerap dari usus, ditenangkan. Rasakan gerakan menyaring dari ginjal kiri dan kanan, ditenangkan. Kemudian rasakan organ hatinya di tengah-tengah dada, dikendorkan, ditenangkan. Kemudian rasakan organ minor di bawah hati, ada limpa, ada empedu, ada pankreas, ditenangkan, dikendorkan.
Sekarang rasakan pinggul dan kaki, digendorkan seluruh bagian pinggul dan kaki. Di saat yang bersamaan, rasakan juga sentuhan antara kaki dengan lantai. Lakukan grounding dengan menyadari sentuhan antara kaki dengan lantai. Jika Anda berbaring, rasakan seluruh bagian tubuh yang bersentuhan dengan ranjang. Sekarang, beri kesempatan bagi diri Anda sendiri untuk 2 menit ke depan, merasakan seluruh tubuh secara serempak, memastikan tidak ada ketegangan tersisa jauh sampai ke dalam, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh, dan pikiran diam tanpa kata-kata. Mulai dari sekarang. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, relaksasi mendalam dengan mengurangi kontak indera. Rasakan seluruh kulit kepalanya kembali, kendorkan kulit kepalanya. Kendorkan wajah, kening, dan alis. Sekarang, pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Abaikan, kendorkan saja bola matanya. Kendorkan bola mata sampai ke saraf akar mata. Kemudian, kendorkan seluruh bagian telinga sampai ke gendang telinga dan saraf akar telinga. Kemudian kendorkan pipi
percikan lidah sampai ke saraf akar lidah. Rasakan sentuhan lembut pada bibir dan tersenyumlah pada diri sendiri. Pertahankan senyum pada diri sendiri itu sampai akhir. Sekarang, rasakan seluruh bagian kepala. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada bagian manapun dari kepala, jauh sampai ke dalam. Mulai dari seluruh bagian kulit, otot dan saraf di bawah kulit, tulang-tulang di bawahnya, dan semua jaringan lunak yang ada di dalam tulang-tulang kepala. Periksa perlahan, pastikan semua ketegangan tersisa terurai, bahkan pada bagian terdalam dari kepala. Sekarang, kendorkan seluruh bagian leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan antara punggung telapak tangan kiri dengan lutut dan punggung telapak tangan kanan dengan lutut bergantian. Tegakkan badan dan temukan titik seimbang dari tulang belakang. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Rasakan bagaimana otot-otot jantung bekerja. Rasakan juga bagaimana otot-otot paru-paru bekerja. Pastikan jantung dan paru-paru bekerja dengan otot yang tidak tegang. Rasakan bagaimana denyut jantung menghasilkan nadi di seluruh tubuh. Sambil merasakan nadi, Anda kendorkan seluruh bagian tubuh jauh sampai ke dalam. Kemudian, kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Rasakan lebih detail, latih sensitivitas indera organ bagian dalam Anda.
Kendorkan gerakan meremas dari lambung. Kendorkan gerakan menyerap dari usus. Kendorkan gerakan menyaring dari ginjal kiri dan kanan bergantian. Kendorkan organ hatinya di tengah-tengah dada. Kendorkan organ minor, limpa, empedu, pankreas di bawah hati. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Di saat yang bersamaan lakukan grounding dengan menyadari sentuhan antara kaki dengan lantai. Bagian sentuhan antara kaki dengan lantai lebih panas daripada bagian manapun dari tubuh. Lakukan grounding. Di saat bersamaan kendorkan semua area pinggul dan kaki. Sekarang beri kesempatan 2 menit ke depan. Lakukan 4 tugas sekaligus. Pertama, rasakan seluruh tubuh secara serempak dari kepala sampai ke kaki. Kedua, pastikan tidak ada ketegangan tersisa jauh sampai ke dalam. Yang ketiga, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Dan yang keempat, pikiran diam tanpa kata-kata. Jika pikiran berkata-kata, diamkan dan kembali ke dalam kesadaran tubuh. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga, metode utama elemen api. Kita akan memutar konsentrasi dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan antara telapak tangan kiri dengan lutut. Rasakan denyut nadinya pada sentuhan itu. Rasakan sentuhan antara telapak tangan kanan dengan lutut. Dan rasakan nadinya pada sentuhan itu. Kemudian rasakan seluruh tubuhnya bersamaan secara serempak. Dan rasakan juga denyut nadi di seluruh tubuh secara serempak. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan.
Rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan nadinya, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan nadinya, di label seirama nadi, sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, rasakan nadi di seluruh tubuh, di label, duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut, rasakan nadinya pada sentuhan itu, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut, rasakan nadinya, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh postur duduknya, rasakan nadi di seluruh tubuh, di label, duduk, 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 duduk. Lakukan seperti itu terus, rasakan objeknya, rasakan denyut nadi pada objeknya, kemudian di label sesuai dengan objeknya. Baik, sekarang hentikan memutarnya, rasakan postur duduknya, beri kesempatan 2 menit untuk melakukan 4 tugas sekaligus, rasakan seluruh tubuh bersamaan, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan, pastikan tidak ada ketegangan tersisa, jauh sampai ke dalam, dan pikiran diam tanpa kata-kata. Mulai dari sekarang.
Sekarang kita akan memutar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan nadinya, di label, sentuh, 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 rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan nadinya, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan postur duduknya keseluruhan, rasakan nadi di seluruh tubuh, di label, duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan nadi hanya di tangan kanan, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan nadi di seluruh bagian tangan kiri, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh postur tubuhnya, rasakan nadi di seluruh tubuh, di label, duduk, 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 duduk. Lakukan seperti itu, putar dari kanan ke kiri. Sadari, kemudian rasakan denyut nadinya, di label si irama denyut nadi. Sekarang,
hentikan berputarnya, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh, rasakan seluruh organ tubuhnya serempak. Kita akan masuk ke tahap yang keempat, rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Rasakan bagaimana reaksinya di seluruh tubuh ketika kita berterima kasih pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan memberikan harapan baik pada diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di seluruh tubuh, dan tersenyumlah. Baik, rasakan seluruh tubuhnya kembali. Dengarkan semua suara di sekitar dengan jelas, dengan otot telinga yang tidak tegang. Rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Buka matanya perlahan. Lihat dengan jelas menggunakan otot mata yang tidak tegang. Meditasi selesai. Jam 9.25. Kita sudah 40 menit ya, kurang lebih bermeditasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pada saat kita sedang dalam kondisi sakit-sakitnya, meditasi elemen api bisa menjadi penolong dengan cara membuat energi kita tidak bias. Ya. Cara membuat energi kita tidak bias adalah dengan langsung menuju ke dalam pikiran. Apa yang sedang terjadi di dalam pikiran, kita harus tahu. Ya. Stop semua kata-kata di dalam pikiran. Ya. Stop kata-kata dalam hati. Ya. Tidak ada kata-kata. Anda harus sampaikan dulu kepada orang yang ada di sekitar Anda. Saya minta waktu sejenak, barangkali 10 menit, 15 menit, untuk saya bisa mengembalikan kesadaran terhadap tubuh. Dan yang harus Anda lakukan bisa dengan mata terbuka atau bisa dengan mata tertutup, tidak menjadi masalah karena kita sudah mempelajari dua metode ini. Baik dengan mata terbuka atau mata tertutup, Anda harus membuat pikiran tidak berkata-kata. Kemudian pikiran yang sudah tidak berkata-kata itu diarahkan menyadari seluruh tubuh. Kemudian lakukan relaxing, menyeluruh. Ya. Kalau ada bagian yang sakitnya,
lebih dominan daripada bagian lain, maka kita bisa langsung fokus pada bagian yang sakit itu. Misalnya bekas luka jahitan operasi, atau misalnya bekas luka karena tersayat, atau bekas luka karena jatuh, kecelakaan dan sebagainya, anything, atau bekas luka bakar misalnya. Kalau bagian itu sangat sakit, dan kita bisa langsung menuju kesadarannya kepada pusat dari rasa sakit itu. Tugas kita adalah menyadari, kemudian relaxing. Kendorkan bagian yang sedang terasa sakit berdenyut-denyut itu. Relaxing. Kemudian tidak cuma berhenti di situ, kita juga harus merasakan seluruh tubuh. Ya, reaksi dari seluruh tubuh menahan rasa sakit itu seperti apa? Kita harus sadari dan relaxing sampai ke dalam. Dibalik lagi, ya, kembali ke pusat rasa sakitnya, relaxing. Ya, 2-3 detik, kemudian ke seluruh tubuh lagi, ya, relaxing. Intinya kita memastikan pada bagian manapun dari tubuh ketegangan itu harus terurai, ya, terutama pada mind. Ya. Setelah kita memastikan bahwa tidak ada ketegangan yang tersisa pada bagian manapun dari tubuh, jauh sampai ke dalam, dan kita bisa merasakan, melatih sensitivitas indera bagian dalam kita dengan merasakan denyut nadi. Ya. Pada saat kita merasakan denyut nadi di seluruh tubuh, secara otomatis dengan sendirinya suhu tubuh kita itu akan naik 1-2 derajat Celcius, atau bisa 3 derajat Celcius, ya, lebih tinggi. Ya. Tidak perlu memaksakan diri, ya, harus harus memusatkan perhatian pada denyut nadi, ya. Sebab yang harus Anda lakukan itu bukan memaksakan konsentrasi, tapi menyadari. Ya. Setiap paksaan itu akan menimbulkan ketegangan baru. Dan release it, lepaskan ketegangan itu dulu. Ya. Harus perhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran, harus diperhatikan. Ya. Dan release, lepaskan. Kemudian rasakan seluruh tubuh. Nah, setelah Anda merasakan seluruh tubuh, Anda merasakan denyut nadi, secara otomatis elemen apinya itu akan aktif. Badan Anda itu akan lebih hangat. Energi yang dihasilkan dari kesadaran ini yang kita sebut sebagai elemen api. Ya. Kesadaran kosmik, kesadaran murni, ini adalah elemen api. Kalau ruang kesadaran kita pada jasmani itu cukup clear, cukup kuat, ya, pikiran kita mampu untuk bertahan pada kesadaran tubuh cukup lama, ya, maka energi yang dihasilkan dari kesadaran tubuh ini itu akan dimanfaatkan oleh tubuh dan pikiran untuk recovery dirinya sendiri, ya, untuk recovery dirinya sendiri. Dan dalam waktu 10-15 menit Anda akan merasa lebih nyaman dengan dirinya, lebih fokus, dan penderitaan rasa sakitnya walaupun masih ada di sana, tetapi sudah tidak kuat lagi. Dan Anda bisa cukup nyaman beradaptasi dengan rasa sakit itu, dan itu akan segera hilang dalam waktu yang tidak lama. Ya. Ini juga bisa di pada problem patah tulang juga bisa terjadi demikian, ya. Atau bekas operasi organ dalam juga bisa demikian. Ya. Jadi tidak lama setelah Anda memiliki kesadaran yang tidak bias, energi yang tidak bias, dan sakitnya itu akan terurai tidak lama. Ya. Ini proses recovery tahap pertama. Ya. Dan kalau misalnya Anda punya waktu lebih lama, Anda bisa latih, ya, perpanjang, extend kesadaran ini. Kalau misalnya Anda bisa berjalan, upayakan juga untuk grounding. Kalau tidak bisa berjalan, minimal Anda mungkin sambil berbaring, Anda lakukan grounding.
Rasakan sentuhan antara anggota tubuh ya, dengan ranjang atau dengan kursi ya, atau kalau bisa dengan lantai ya, lakukan grounding. Sehingga dengan demikian terjadi sinkronisasi ya antara energi bumi dengan energi kita ya. Itu akan auto balancing. Nah, pada saat kita mampu untuk merasakan seluruh sensasi tubuh serempak dalam satu momen, dalam satu frame kesadaran, kita bisa merasakan organ-organ dalam kita secara serempak, dan kita mampu untuk melepaskan, menguraikan ketegangan bahkan sampai ke dalam secara serempak. Dan pada saat itu juga kita merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Walaupun dengan mata terbuka, Anda sudah mencapai jana pertama dari elemen api. Ya, tingkat konsentrasi terserap pertama dari elemen api. Ditandai dengan naiknya suhu tubuh. Itu berarti aktif elemen apinya. Ya. Tugas Anda adalah mempertahankan selama mungkin. Nah, pada kasus misalnya seperti Pak Kunto, badannya bergetar, ya, itu Pak Kunto harus coba untuk tenangkan, relaxing, kembali ke kesadaran tubuh, ya, tidak terburu-buru, kembali kepada aktivitas pikiran, ya, tidak terburu-buru, dan relaxing, ulang lagi tahapnya. Sebab kalau misalnya energi Pak Kunto tidak difokuskan, ya, bias seperti itu akan membahayakan organ jantung, ya. Dan juga ada uh, ada kelenjar kecil ya di kepala bagian belakang. Nah, ini akan menyebabkan energi Pak Kunto itu menjadi bias ya, naik turun naik turun naik turun, ya, bergejolak. Pada dimensi spiritual, ketika kita tidak mampu untuk membuat energi kita uh, untuk tidak bias, ya, itu kita akan mudah sekali untuk apa namanya ditekan oleh energi lain yang lebih kuat. Ya. Jadi kita sudah membahas ya problem-problem kesehatan kita. Salah satu faktor yang menyebabkan buruk itu adalah faktor eksternal. Ya. Kalau faktor internalnya adalah mind kita sendiri. Ya. Faktor eksternalnya itu bisa karena tekanan dari energi lain yang lebih kuat. Bisa energi dari orang atau dari makhluk lain, ya, atau mungkin energi yang tersimpan pada benda-benda tertentu. Ya. Kalau kita mampu untuk membuat energi kita tidak bias, fokus, tenang, kita akan memiliki kemampuan untuk mengontrol apapun, Pak. Gitu. Ya. Oleh karenanya, kita harus harus mengulang lagi metodenya. Ya. Mengulang lagi metodenya sehingga energi kita tidak bias. Ya. Nah, ini gunanya akan sangat banyak sekali ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya ya. Tapi karena waktunya ini habis ya, kita akan ulang kembali ya pada minggu berikutnya. Tapi saya akan apa namanya akan tambahkan sedikit ya. Dengan mata terbuka sekalipun kita bisa memasuki kondisi jana pertama. Ya, tidak harus dengan menutup mata. Meditasi elemen api adalah satu-satunya metode yang memungkinkan kita memiliki kontrol penuh dan memasuki kondisi jana dalam kondisi sadar, bahkan ketika semua pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Ya, ini satu-satunya metode. Ya. Dan kalau Anda kemudian mengurangi kontak indera, memasuki tahap yang kedua, ya, Anda perdalam lagi konsentrasi terhadap tubuh, ya, kesadaran terhadap tubuhnya itu diperkuat lagi. Kemudian Anda akan kehilangan sensasi sebagian dari tubuh, tetapi denyut nadinya semakin jelas dan clear di seluruh tubuh. Ya.
saat itu ada memasuki jana yang kedua dari elemen api. Dan suhu tubuhnya itu naik lebih tinggi. Secara umum biasanya ketika Anda setelah beberapa detik ya keluar bisa merasakan tubuh lagi dalam kondisi sadar, Anda akan menemukan tubuh Anda berkeringat. Tapi kemudian Anda akan masuk ke dalam lagi, membangun konsentrasi terhadap tubuh lagi, kemudian Anda kehilangan sensasi sebagian dari tubuh, sebagian organ tubuh akan terasa hilang, tetapi denyut nadinya menjadi lebih kuat, itu panasnya akan kembali lagi. Nah, dalam kondisi janda yang kedua inilah energi yang kita hasilkan untuk recovery tubuh itu akan lebih cepat. Ya, tubuh kita akan beradaptasi dengan problem kesehatan kita itu jauh lebih cepat. Dan sekaligus ini punya manfaat ganda. Orang atau makhluk apapun yang ada di sekitar kita ya, dalam radius ruang kesadaran kita umumnya itu 4 meter ya radius energi kita dalam ruang kesadaran yang umum ya itu mereka akan mendapatkan kebagian energi juga. Jadi kalau misalnya kayak Pak Putu, Ibu dalam kondisi sakit ya, kita bisa mengawal proses kesembuhannya ya selain dengan merawat kesehatannya gitu, terus mengatur pola makannya, memberikan kasih sayang juga. Ya. Pada saat dia mungkin sedang istirahat ya kita bisa hening sejenak, mungkin bisa dalam posisi duduk atau mungkin bisa berbaring di samping dia dan kita memasuki kondisi konsentrasi yang dalam. Ya. Kita masuki kondisi jana yang kedua. Di situ kita akan sharing energi. Ya. Jadi ibu yang ada di sebelah juga tubuhnya itu akan menyerap energi yang kita hasilkan. Itu akan membantu proses pemulihan dan penyembuhan dirinya juga. Kira-kira demikian, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan malam ini. Sampai ketemu hari Sabtu depan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas membawa manfaat. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga harapan kita tercapai. Rai semuanya, nanti kita bahas di grup. Matur sembah nuwun Romo. Makasih ya. Ya, Makasih terima kasih Romo. semuanya. Makasih Romo. Bye. Romo. Bye-bye. Makasih Romo.